Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukuri nikmatillah. La haula wa la quwata illa billahil aliyul azim. Semedi yang artinya sumende menyang sangkan paraning dumadi atau bergantung kepada zatnya yang maha awal. Tuhan menurut prasangkanya makhluknya yang demikian itu benar, akan tetapi itu sifatnya hanya di dunia saja, bukan untuk akhirat. Kalau dilihat dari kata prasangka saja sudah menunjukkan pemahamannya hati atau pikirannya manusia, sedangkan yang dapat dimakrifati hati dan pikirannya manusia hanya zatnya makhluk saja, tidak lebih. Sedangkan bila ajal menjemput anak cucu Adam, jasad, pikiran, dan hatinya anak cucu Adam akan dikubur, sedangkan rohaninya atau ruhnya atau jati dirinya manusia akan kembali menuju di sisinya yang telah meniupkan ruhnya manusia atau yang disebut kun fayakunnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai umatnya baginda Nabi Muhammad SAW diajarkan agar dalam melakukan syariat dapat membekas di jeda antara kedua sholat fardu, dan kitab suci Al-Quran sebagai panduan dalam memahami kehidupan keseharian. Membekasnya sholat bukan berarti kepala atau kening kita harus hitam. Hitamnya kening tidak ada faedahnya bila yang membaca surat Fatihah 17 kali dalam sehari menyelisihi seruan ayat Al-Quran atau menyamakan Tuhan dengan Adam atau dengan makhluknya, atau tauhidnya menyerupai atau menyamai tauhid tetangga yang telah rusak, dan menyelisihi dengan yang diajarkan baginda Nabi Muhammad SAW atau menyesuskan dirinya sendiri. Karena dari Nabi Adam sampai ke baginda Nabi Muhammad SAW, satu Tuhan, satu tauhid, satu tujuan, hanya mencari ridhonya Tuhan yang menciptakan semua dalil yang ada. Yang memuja dalil berarti memuja berhala. Berhala di zaman jahiliyah dipatungkan, sedangkan berhala saat ini tersimpan rapi dalam hati pikiran pemujanya sendiri. Sabda baginda Nabi Muhammad SAW yang dihadapi Imam Al-Mahdi sama dengan yang dihadapi oleh beliau itu sudah terjadi, dan lihat yang di sana, walau benderanya berlafalkan kalimah tauhid, yang mayoritas di sana tauhidnya menyamakan Tuhan dengan Adam. Allah menciptakan Adam sesuai dengan bentuknya, maka dhamir ha di sini Allah surati kembali kepada Allah. Allah ciptakan Adam sesuai dengan bentuk Allah. Kalau kita ingin tahu siapa nama Imam Al-Mahdi nanti yang akan menegakkan tauhid yang sama dengan para nabi, kita wajib tahu dulu untuk apa Imam Al-Mahdi ada. Imam Al-Mahdi ada untuk menegakkan tauhidnya umat manusia yang menyelisihi seruan ayat Al-Quran. Sungguh Imam
Al-Mahdi itu dari Nabi Nuh sampai ke baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan yang berarti nama Imam Al-Mahdi yang akan datang namanya adalah tidak menyelisihi ke 24 nabi atau rasul, sedangkan Nabi Adam itu manusia yang bersahadat setelah iblis dan malaikat yang duluan. Iblis contoh yang tidak mau melakukan syariat malaikat, walau sebelumnya menentang perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada akhirnya mau menuruti perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dimaksud sujud ke Adam itu dalam bentuk menghormati sesama makhluk, bukan berarti Adam untuk disembah. Seperti umat Islam diwajibkan 34 kali sujud menghadap ke asal Adam atau asalnya manusia, dalam pengertian asalnya jasmaninya manusia, sedangkan ruh dari kun fayakunnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itulah yang disebut semua manusia di pandangannya Allah Subhanahu wa Ta'ala sama. Oleh sebab itu jangan menyombongkan diri seperti Yahudi yang mempunyai kasta kepandaian di atas rata-rata atau yang lainnya, dan ilmui rohani agar tidak merugi kelak di akhiratnya nantinya. Karena yang menyamakan, yang menyekutukan Tuhan dengan makhluknya, amal ibadah sebaik dan sebanyak apapun akan ikut terbakar bersama yang beramal di neraka, karena tidak dapat menjaga iman Islamnya yang menjadi bekal saat awal kehidupan dalam kandungan ibunya. Apabila ada kata yang salah, kami mohon maaf. Akhirus salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.